DPR RI telah resmi menetapkan kelima pimpinannya. Posisi ketua kembali dijabat Puan Maharani, sementara posisi wakil ketua diisi oleh Adi Skadir dari Golkar, Sufmi Dasko Partai Gerindra, San Mustafa dari Partai Nasdem, dan juga Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB. Lalu apakah komposisi saat ini bisa mewakili aspirasi masyarakat Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat pagi Bang Ujang. Pagi. Selamat pagi Mbak Fahri, Mas Febrian. Ya Bang Ujang, bagaimana Anda melihat komposisi pimpinan DPR saat ini? Ya kalau saya sih melihat kalau bicara ideal ya tentu sulit bicara ideal ya. Karena bagaimanapun kalau bicara pimpinan adalah yang menentukan adalah elit. Yang menentukan adalah ketua umum partai. Tetapi apapun itu tentu partai mempertimbangkan berbasis pada aspirasi yang ada di internal partai ataupun berbasis pada kepentingan masyarakat. Saya meyakini kalau bicara soal pimpinan atau paket pimpinan DPR adalah bagian skema elit, skema petinggi partai, tetapi tadi menjadi juga jembatan bagi kepentingan partai atau parlemen untuk kepada publik, kepada masyarakat. Kalau saya sih menanggapinya positif-positif saja ya, baik-baik saja, karena perlu kita beri waktu juga untuk katakanlah memimpin DPR ya paling tidak kepemimpinannya 100 hari ke depan seperti apa. Ini kan harus kita objektif dalam konteks menilai mereka karena kita tidak bisa menilai kalau mereka belum bekerja. Oleh karena itu kita beri kesempatan untuk bisa pimpinan baru tersebut merubah wajah DPR yang tadinya katakanlah masih bopeng-bopeng ya, masih minus-minus, masih kurang-kurang, ya harus lebih baik daripada sebelumnya. Karena bagaimanapun salah satu tumpuan publik, tumpuan masyarakat, tumpuan konstituen adalah kepada parlemen yang betul-betul aspiratif, yang betul-betul parlemen bisa memberikan bahasa saya ya kebijakannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk kebijakan pribadi-pribadi, keluarga, bahkan partai politiknya masing-masing. Mas Ujang, kan ini pimpinan DPR kembali dipegang oleh PDI Perjuangan yang kita ketahui belum resmi bergabung pada pemerintahan. Lalu bagaimana nanti kerjasama antara legislatif dan juga eksekutif akan dijalin? Kalau saya ini tanda-tanda ya, indikasi bahwa kelihatannya PDIP ya kemungkinan besar masuk atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Karena begini, sejatinya kalau kita lihat konstruksi atau peta kekuatan politik di parlemen, dari 8 partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen, 7 adalah koalisi Indonesia Maju. 1 adalah PDIP yang belum menentukan koalisi. Tetapi kenapa Kim ataupun kenapa Pak Prabowo berjiwa besar memberikan kursi DPR itu kepada Mbak Puan, yang sejatinya bisa saja bisa merubah Undang-Undang MD3, lalu merubah skema pimpinan, dan ketua DPR bisa diambil oleh koalisi Indonesia Maju. Tetapi disitulah Kim hebatnya gitu ya, bijaksana memberikan jatah kursi pimpinan itu sesuai dengan Undang-Undang MD3. Artinya partai dengan perolehan kursi tertinggi di parlemen mendapatkan jatah. Nah, saya melihat di situ ada kompromi-kompromi kepentingan ya, ada deal-deal politik yang bisa jadi tadi bahwa Mbak Puan DPR bisa jadi nanti PDIP-nya masuk di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran di awal pemerintahan ataupun di tengah jalan. Saya melihat indikasi-indikasi ke arah sana bahwa PDIP akan masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Oke. Bang Ujang, berarti kalau misalnya resmi masuk 100% partai parlemen ini pro pemerintah. Nah, apakah fungsi pengawasan check and balances ini tetap bisa berjalan dengan baik? Nah, kita uji bahwa ini experience ya, exercise dari pemerintahan Prabowo Gibran bahwa ke depan jika betul-betul PDIP masuk koalisi Indonesia Maju, maka tidak menyisakan oposisi. Tidak ada check and balances, tidak ada partai pengontrol, partai pengawas yang tadi mengawasi, mengkritik jalannya pemerintahan ke depan. Apakah memang nanti ini akan terjadi atau berjalan demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat, kita saksikan nanti. Tetapi memang kalau kita bicara soal keseimbangan kekuatan pemerintahan, maka kita butuh partai oposisi. Saya sering mengatakan, bahkan sering juga mengatakan di Metro TV, bahwa kita ini butuh pemerintahan yang kuat. Artinya pemerintahan Prabowo Gibran harus kuat, koalisinya harus besar. Tetapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah, ketika PDIP masuk,
semua partai-partai ada dalam koalisi Prabowo Gibran, maka tidak menyisakan oposisi yang kuat dan tangguh itu, maka tidak akan terjadi check and balances. Oleh karena itu, saya tetap husnudon, tetap berprasangka baik. Mudah-mudahan ketika tidak ada oposisi, ya pemerintahan berjalan dengan semakin kuat. Tetapi tadi kalau tidak ada yang mengawasi, kekuasaan itu akan cenderung bisa disalahgunakan. Oleh karena itu ya bisa jadi kalau parlemennya tanpa oposisi, maka oposisinya itu akan diambil oleh kekuatan publik, oleh kekuatan masyarakat, oleh kekuatan civil society. Saya melihat arah-arahnya ke sana, bisa saja terjadi begitu. Bang Ujang, lalu lantas kalau demikian, apakah produk yang dihasilkan nantinya akan pro ke siapa? Pro pemerintah, pro partai, atau pro rakyat? Ya, saya melihat ada keseimbangan ya, tetapi akan prioritas pro pemerintah. Kita lihat ketika Pak Jokowi saja kekuatan parlemennya 80% kurang lebih gitu ya, di akhir masa jabatannya, itu semua kebijakan parlemen lebih banyak pro pemerintahnya, pro eksekutifnya gitu loh. Apalagi kalau 100% kekuatan parlemen diisi oleh kekuatan Indonesia Maju. Oleh karena itu, ya disitulah sebenarnya yang harus dibangun, bahwa mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara lebih prioritas dibandingkan kepentingan partai politik. Dan jangan lupa juga yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat. Nah, dalam konteks itu saya harus juga katakanlah memberikan masukan kepada parlemen yang baru ya, sejatinya bahwa ya jangan hanya kepentingan elit yang dibangun, jangan hanya kepentingan partai, tapi utamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Disitulah diuji jiwa kenegarawanan dari para politisi itu. Saya selalu mengatakan bahwa derajat tertinggi dari seorang politisi adalah seorang negarawan. Tetapi memang yang harus kita nilai, indikator-indikator kenegarawanan adalah bagaimana mereka mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tadi, bukan kepentingan elit saja begitu. Berarti dengan hal tersebut yang dikhawatirkan Bang Ujang tadi sebelumnya juga akan ada semakin banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat, tidak hanya turun ke jalan namun juga misalnya aksi demonstrasi lewat sosial media, benarkah demikian? Ya, kita lihat sekarang saja, mohon maaf, di zaman pemerintahan Pak Jokowi di akhir saja, kita lihat ketika revisi Undang-Undang Pilkada, di mana parlemen berlawanan keinginannya dengan mahasiswa, dengan publik yang menginginkan revisi Undang-Undang Pilkada. Parlemen tidak punya harapan untuk bisa memberikan menyerap aspirasi masyarakat yang ingin menolak. Yang menolak siapa? Mahasiswa. Yang menolak siapa? Buruh. Yang menolak siapa? Akademisi. Terjadi kekuatan pengkristalan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada yang lalu. Dan itu membuat parlemen juga, mohon maaf ya, tidak berdaya dalam konteks kekuatan mahasiswa tersebut. Nah, inilah yang saya maksudkan, bahwa tanpa oposisi di parlemen, mahasiswa pun masih bisa melakukan kontrol-kontrol sosial kepada pemerintah begitu, termasuk kepada parlemen itu sendiri. Apakah Anda melihat nanti beberapa undang-undang yang dinilai lebih pro rakyat seperti PPRT, kemudian juga undang-undang KUHP akan dikejar di periode selanjutnya ini, Bang Ujang? Tentu ada ya, ada prioritas yang keseimbangan antara kepentingan elit, kepentingan kekuasaan dengan kepentingan masyarakat. Pasti tidak mungkin undang-undang itu dibuat gitu ya untuk kepentingan elit saja. Ada pasti untuk kepentingan publiknya. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan pemilu, untuk kepentingan konstituen, untuk kepentingan peraihan suara partai dalam 5 tahun ke depan. Jadi saya meyakini tetap saja undang-undang yang pro rakyat pasti akan dibuat. Tapi memang kita lihat saja nanti apakah lebih prioritas, lebih utama, lebih mayoritas untuk dibahas dibandingkan dengan rancangan undang-undang yang dibuat untuk kepentingan elit begitu. Bang Ujang, salah satu fungsi pengawasan di parlemen ini adalah MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Apakah MKD ini bisa berfungsi baik? Karena kita lihat di parlemen sebelumnya saja sepertinya memberikan kelonggaran nih, khususnya apabila yang dilaporkan adalah elit-elit dari parlemen. Ya, kita belajar dari pemerintahan saat ini ya, dari parlemen kemarin gitu, yang lalu. MKD itu mandul, karena memang isinya adalah dari internal MKD sendiri. Makanya sebenarnya yang bagus adalah bagaimana ada unsur lain, bukan dari parlemen gitu, unsur luar yang bisa saja dari akademisi, dari ormas yang menjadi anggota MKD.
Tetapi karena aturannya adalah mereka anggota dan ketuanya atau pimpinannya dari partai sendiri yang ada di parlemen, maka ya tadi kekuatan MKD itu ya hanya kekuatan, mohon maaf ya, formalitas, hanya kekuatan ada tapi tidak ada, hanya kekuatan bergaining politik semata di DPR. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi itu dibutuhkan komposisi MKD yang bukan hanya anggotanya dari luar, tapi bagaimana harus dipikirkan ada dari unsur pihak lain begitu, yang katakanlah bisa objektif dalam konteks menilai pelanggaran etik dari para anggota parlemen. Nah, kalau yang lalu kan jeruk makan jeruk. Anggota parlemen menilai anggota parlemen ketika mereka dihadapkan kepada laporan gitu ya, kepada pimpinannya, ya mereka tidak berani menindak. Ini terjadi dalam setiap periodisasi DPR. Oleh karena itu perlu dibangun pikiran ke depan tadi bagaimana anggota MKD itu bisa punya unsur dari luar. Tapi saya meyakini mereka tidak akan. Mereka pasti meyakini bahwa anggotanya dari mereka dan seolah-olah nanti akan bisa bekerja dengan baik. Tetapi kita menyaksikan ya MKD bekerja untuk mengamankan kepentingan ya anggota-anggota parlemen masing-masing begitu, sehingga kita melihat kebijakan yang dibuat oleh MKD termasuk keputusannya tidak sesuai dengan harapan publik begitu, bahkan cenderung mengamankan pimpinan-pimpinan mereka yang berkasus. Jadi menurut Anda baiknya bagaimana agar bisa memastikan anggota DPR ini bekerja dengan baik dan juga benar tidak berkasus? Apakah dibentuk lagi lembaga baru atau MKD-nya saja yang dibenari? Kalau saya memperkuat ya kewenangan MKD, memperkuat kelembagaan MKD sehingga betul-betul MKD bukan hanya diisi oleh orang-orang yang berintegritas, bukan hanya diisi orang-orang yang punya moral, bukan hanya diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas, tetapi tadi juga harus ada unsur yang lain. Kalau tidak ada unsur yang lain, hanya anggotanya dari kelompok mereka, dari anggota DPR, praksi-praksi dari yang ada di DPR sendiri, maka tidak akan pernah selesai urusan etik di DPR tersebut. Bahkan cenderung akan tadi bahwa kasus tersebut ya akan dipetieskan, tidak akan punya penyelesaian yang jelas. Saya pernah punya pengalaman ya ketika dulu saya sering berdiskusi dengan pimpinan MKD yang mengatakan ya kami di sini saling bergaining kok, saling menutupi kasus masing-masing di MKD itu, karena pimpinan masing-masing atau anggota fraksi masing-masing kan punya laporan etik dari masyarakat. Nah disitulah sebenarnya bergaining kasus itu ditutup, lalu keputusannya tidak berpihak kepada keadilan atau tidak berpihak kepada masyarakat. Nah disitulah terjadi kong-kali-kong ya di MKD itu, sehingga ya karena anggotanya dari mereka ya kepentingannya untuk mereka itu sendiri. Oleh karena itu tadi saya tetap mengatakan harus dipikirkan pola yang baik agar memang bisa menjadi lembaga yang betul-betul memutuskan etik atau pelanggaran-pelanggaran etik dari para anggota DPR dan pimpinan dengan seadil-adilnya. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Baik, kita sama-sama berharap semoga memang kelima pimpinan DPR yang terpilih ini pro rakyat ya, bukan pro pemerintah. Terima kasih pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.